Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita bertemu kembali di Math is Fun. Video kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan kuadrat, di mana bentuk soalnya seperti ini. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat berikut. Untuk soal nomor 1, X kuadrat ditambah 3X dikurangi 18 lebih kecil sama dengan 0. Pertama, pertidaksamaan ini kita buat persamaan dulu untuk menentukan batas-batasnya. Sehingga dibuat X kuadrat ditambah 3X min 18 sama dengan 0. Tentukan nilai X-nya untuk menentukan batas-batasnya. Caranya dengan memfaktorkan. Nah, seperti ini. Kita tentukan nilai X ditambah atau dikurang berapa, dikali X ditambah atau dikurang berapa. Sehingga hasil kali dua bilangan ini adalah negatif 18. Diambil dari sini. Kemudian, jumlah dua bilangan tersebut adalah 3 diambil dari koefisien X. Nah, cara memfaktorkan sudah dibahas di video sebelumnya, tapi kita coba dengan memfaktorkan kembali ya. Nah, di sini kira-kira bilangannya berapa sehingga hasil kalinya negatif 18, jumlahnya adalah 3. Yuk kita hitung atau cari satu persatu. Hasil kalinya negatif 18. Kemungkinan pertama adalah negatif 1 kali 18. Tapi jumlahnya negatif 1 ditambah 18 itu tidak sama dengan 3. Ya, ini jumlahnya 17. Sedangkan yang diminta adalah 3. Berarti ini salah. Kemudian kemungkinan lain adalah 1 dikali negatif 18. Itu hasilnya kan negatif 18. Ini juga sama, jumlahnya negatif 17, sedangkan yang diinginkan adalah jumlahnya 3. Masih salah. Kita cari kemungkinan yang lain, negatif 2 kali 9, negatif 18 ya. Tapi ini jumlahnya negatif 2 dikali 9 adalah 7. Masih juga salah, karena jumlahnya yang diharapkan 3. Kita lanjutkan kemungkinan lain, 2 kali negatif 9 juga sama, belum berjumlah 3. Kemungkinan lain dari hasil kalian negatifnya, hasil kalian negatif 18 itu adalah negatif 3 dikali 6. Negatif 18 ya. Jumlahnya negatif 3 ditambah 6 adalah 3. Berarti benar. Jadi ini yang kita ambil untuk menentukan angka atau bilangan di sini. Ya. Jadi dikurang 3 ditambah 9. Jadi faktornya adalah ini. Tuh ya. Kemudian hasil kali, sehingga hasilnya adalah 0, berarti kemungkinan salah satu atau dua-duanya yang 0. Jadi mungkin saja di sini X dikurangi 3-nya adalah 0, atau X ditambah 6-nya sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga didapat X-nya adalah 3, atau X-nya adalah negatif 6. Jadi ada dua nilai X. Nah, di sini nilai-nilai X ini kita gunakan untuk batas-batas dari penyelesaian pertidaksamaan ini. Ya. Kita tentukan daerahnya, di mana batasnya adalah negatif 6, karena yang kecil berarti sebelah kiri dulu ya. Kemudian batas yang kedua adalah 3. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah lebih kecil dari negatif 6 atau lebih besar dari 3, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua itu di antara atau dari negatif 6 sampai 3. Ini ya. Caranya menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan mengambil salah satu titik atau sampel. Yang termudah, nilai X sampelnya kita ambil biasanya adalah 0. 0 itu adalah daerah antara negatif 6 sampai 3. Kita coba daerah ini. Ya. Di mana nilai X-nya kita ambil sampelnya sama dengan 0. Sebenarnya bisa saja bilangan yang lain, misalkan di antara -6 dan 3 itu ada negatif 5, negatif 4 terus sampai 2 ya.
Tapi biasanya kita pakai sampelnya itu sama dengan 0 supaya mudah menghitungnya. Ya. Nah, nilai X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke soal, ke pertidaksamaan ini. Ya. Disubstitusikan, di mana X-nya 0, berarti 0 kuadrat, ditambah 3 kali 0 dikurangi 18. Lebih kecil sama dengan 0. Kita hitung, 0 ditambah 0 dikurangi 18. Berarti hasilnya negatif 18. Lebih kecil sama dengan 0. Apakah benar negatif 18 lebih kecil sama dengan 0? Ya, benar. Kalau benar, berarti uji coba nilai X di daerah ini benar. Ya, artinya daerahnya adalah yang ini. Penulisannya, kita lihat di sini, karena soalnya lebih kecil sama dengan, kalau pakai sama dengan, artinya negatif 6 dan 3 itu termasuk himpunan penyelesaiannya. Makanya di sini dihitamkan titik-titiknya. Artinya negatif 6 dan 3 termasuk daerah himpunan penyelesaian. Penulisannya, himpunan penyelesaiannya seperti ini. X sedemikian rupa sehingga negatif 6 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3, di mana X-nya anggota bilangan real. Penulisan himpunan penyelesaian seperti ini sudah dibahas di materi sebelumnya. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Di sini soalnya 2x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 1 lebih besar daripada 0. Ya. Penyelesaiannya sama, kita tentukan batas-batasnya dengan cara memisahkan pertidaksamaan menjadi persamaan. Kita cari nilai x-nya dengan cara menfaktorkan. Pada soal nomor 1, di sini koefisiennya 1. Nah, di sini nomor 2, koefisiennya 2. Sama dengan cara menfaktorkan, sudah dibahas di video sebelumnya. Kalau bentuk seperti ini, difaktorkannya pertama buat seperti ini dulu. Jadi 2x ditambah atau dikurangi berapa, dikali 2x ditambah atau dikurangi berapa, dibagi 2. Di sini angka 2-nya itu adalah diambil dari sini, koefisien x kuadrat. Ya. Kita cari dua bilangan ini, ya, di sini, sehingga hasil kalinya adalah 2 dikali negatif 15. Jadi di sini koefisien x kuadrat dengan konstanta. Kalikan 2 dikali negatif 15, hasil kalinya adalah negatif 30. Jadi kita mencari dua bilangan di mana hasil kalinya adalah negatif 30. Kemudian bilangan tersebut juga jumlahnya harus negatif 7, diambil dari koefisien x. Ya, kita cari bilangannya dengan mencoba-coba. Ya. Hasil kalinya negatif 30. Kemungkinan yang pertama 1 dengan 30. Negatif 1 kali 30. Ini kalau dijumlahkan bukan negatif 7, berarti salah yang ini. Ya. Kemudian kemungkinan yang lain, kita coba 2. 2 dikali negatif 15. Hasilnya negatif 30. Tapi jumlahnya bukan negatif 7. Masih salah. Kita coba yang lain. 3 ya. 3 kali 10. 3 dikali negatif 10, negatif 30 ya. Jumlahnya 3 ditambah negatif 10, negatif 7. Jadi ini yang kita ambil untuk bilangan-bilangan di sini. Jadi 2x ditambah 3, 2x dikurang 10. Nah, ini faktornya. Kemudian kita sederhanakan. Di sini ada unsur 2 ya, yang ini. Kalau ini sulit disederhanakan. Yang ini aja kita sederhanakan. Yang ini dibagi 2. 2 dibagi 2, negatif 10 bagi 2. Jadi didapat 2x ditambah 3, 2 bagi 2 jadi 1, negatif 10 bagi 2, negatif 5. Jadi ini faktornya. Ya. Cari nilai x-nya. Jadi 2x ditambah 3 sama dengan 0, atau x dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi didapat x-nya adalah negatif 3/2, atau x yang keduanya adalah 5. Ini adalah batas-batas dari himpunan penyelesaian ini. Kita gambarkan, misalkan ini sumbu X, kemudian di sini adalah min 3/2, di sini batas yang keduanya adalah 5. Di sini bulatannya
tidak diisi atau tidak dihitamkan. Tidak sama dengan seperti soal nomor 1. Mengapa? Karena di sini tandanya tidak pakai sama dengan. Artinya negatif 3/2 dan 5 tidak termasuk himpunan penyelesaian. Ya, tidak termasuk daerah himpunan penyelesaian. Kemudian kita tentukan daerahnya dengan memisahkan sampel. Titik X-nya kita anggap yang paling mudah saja. Di antara min 3/2 dengan 5 kita anggap di sini X-nya adalah 0. Karena 0 di antara ini ya, letaknya di antara ini. Masukkan nilai X sama dengan 0 ke pertidaksamaan. Ini, substitusikan X-nya ganti oleh 0, didapat seperti ini ya. Kemudian sederhanakan, 0 dikurangi 0 kurang 15, min 15. Min 15 itu lebih besar daripada 0. Apakah benar atau salah? Salah ya. Berarti daerah sampel di antara min 3/2 dengan 5 itu daerah yang salah, bukan daerah himpunan penyelesaian. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang sebaliknya, yang ini. Ya. Jadi penulisan himpunan penyelesaiannya seperti ini. X demikian sehingga X lebih kecil dari negatif 3/2, yang ini, atau X lebih kecil dari 5, yang ini. Ya, di mana X anggota bilangan real. Kita lanjutkan ke nomor 3, di mana soalnya seperti ini. X lebih kecil dari 13/3 dikurangi 4/3X. Ini sebenarnya bentuk pertidaksamaan kuadrat, hanya belum disederhanakan. Langkahnya sama, kita cari batas-batasnya dengan menganggap ini adalah persamaan. Kita rubah ada bentuk pecahan ini supaya tidak ada pecahan lagi. Berarti kita kalikan 3X, karena ini per 3 dikali 3X, jadi hilang 3-nya. 3X per 3X ini kalau dikalikan ya, 3X dikali per 3X juga hilang ya, jadi kita kalikan 3X ya. Ruas kiri dikalikan 3X, X dikali 3X, berarti 3X kuadrat. 13/3 dikali 3X, 3-nya hilang, tinggal 13X ya. Dikurang 4/3X dikali 3X. 3X-nya yang di bawah di penyebutnya habis atau 1 ya, tinggal 4 gitu ya. Nah, ini hasil penyederhanaan ini dikali 3X ya. Kemudian ini kita sederhanakan kembali dengan cara 13X dan min 4 pindah ruas ke kiri. Sehingga didapat seperti ini. 13X kuadrat dikurang 13X ditambah 4 sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan kuadrat ya, di mana koefisien X kuadratnya adalah 3. Kita cari faktornya dengan cara dibuat dulu bentuk seperti ini. Sama seperti soal nomor 2 ya. Di mana angka 3 di sini diambil dari ini ya. Nah, setelah dibuat bentuk seperti ini, kita cari bilangan di sini dan bilangan di sini ya. Sehingga kedua bilangan tersebut hasil kalinya adalah 3 kali 4, 12. Dan jumlah kedua bilangan tersebut adalah min 13. Ya. Yuk kita cari kedua bilangan tersebut dengan cara mencoba-coba. Hasil kalinya 12. Bilangan yang hasil kalinya 12 adalah 1 kali 12. Ya, 1 ditambah 12, tapi hasilnya bukan min 13. Berarti kita cari bilangan yang lain. Min 1 kali min 12, hasilnya juga 12. Min 1 ditambah min 12 adalah min 13. Ini benar ya? Berarti bilangan ini kita tuliskan di sini. Didapat min 1 dan min 12. Jadi ini faktornya, tapi harus disederhanakan terlebih dahulu ya. Ini kalau disederhanakan atau dibagi 3 tidak bisa.
Paling yang ini yang kita bagi 3, ya. Jadi, nah, 3 bagi 3, 1, min 12 bagi 3, min 4. Sehingga didapat seperti ini. Jadi, faktor dari ini, ya, adalah ini, ya. Gitu. Cari nilai X-nya. 3X min 1 sama dengan 0, atau X min 4 sama dengan 0. Jadi, X-nya adalah 1/3, atau X yang keduanya adalah 4, ya. Nah, ini batas-batasnya, kemudian kita cari daerah himpunan penyelesaiannya. Di mana batasnya adalah 1/3, kita tulis 1/3 dulu, karena yang lebih kecil, ya. Kemudian 4, ya. Nah, daerahnya kita ambil sampelnya, biasanya kan kita gunakan 0, ya. Sebenarnya kita boleh menggunakan tidak selalu 0. Misalkan kita ambil 1, ya. 1 terletak di antara 1/3 dan 4. Jadi kita mencoba menguji daerah ini apakah benar atau salah merupakan himpunan penyelesaiannya, ya. Kita substitusikan ke sini, ke soal. Substitusikan di mana X-nya sama dengan 1. X-nya 1, berarti ini 3 kali X, 3 kali 1. Ya, didapat seperti ini. Sederhanakan menjadi 13/3 dikurangi 4/3. Ya. 13/3 dikurangi 4/3, karena penyebutnya sudah sama, berarti hasilnya 9/3. 9/3 adalah 3. Ya. Jadi didapat 1 lebih kecil daripada 3. Benar atau salah? Benar. Ya. Kalau benar, berarti daerah yang kita uji ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Boleh ditulis atau digambarkan seperti ini. Ya. Sehingga penyelesaiannya adalah, ingat ya, ini tidak dihitamkan. Karena apa? Ini tandanya tidak pakai sama dengan. Sehingga penyelesaiannya adalah X sedemikian rupa sehingga 1/3 lebih kecil dari X, lebih kecil daripada 4. Ya. X anggota bilangan real. Demikian untuk contoh-contoh soal pertidaksamaan kuadrat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.